Kembali lagi pemirsa di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Dan kali ini saya akan berbincang dengan pemilik dari Loka Art Studio, ada Kak Solastika di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Kak Solastika. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Great. Oke. Dan Kak Solastika, kita akan berbincang seputar tentang Loka Art Studio ya. Mungkin Kak Tika nih bisa menceritakan dulu ke pemirsa bagaimana awal mula dari Loka Art Studio ini. Oke. Loka Art Studio sendiri itu berdiri tahun 2012. Karena aku pribadi kuliah di Jogja. Aku membentuk komunitas nih. Jadi kita komunitas dulu, terus kita akhirnya bisa membuat pergerakan untuk pentas ke mana-mana gitu, termasuk pertama kali kita show di Hong Kong. Pertama kali aku bawa delegasiku. Akhirnya kita berpikir komunitas ini dibawa kemana, dan akhirnya komunitas itu berganti-ganti terus karena mahasiswa gitu kan. Iya, betul. Dan dari mana-mana, dan aku orang sini, apa yang harus aku lakukan biar Loka Art survive. Akhirnya setelah aku juga melakukan internship ke beberapa negara dan juga pengelolaan sekolah di beberapa di Indonesia, komunitas bantuin sih, bukan kayak membuat tapi kita kolaborasi. Dorong, ya. Akhirnya aku memutuskan bahwa tahun 2014-15 aku membuat sebuah company. Belum yayasan, jadi company ini secara profit kita bentuk untuk kita menawarkan jasa kita. Jadi siapa aja yang bisa menari, siapa aja yang bisa bermusik, itu bisa bekerja sama dengan kita. Kita membentuk company berlegalitas, dan itu kita ada, pertama kita punya yayasan dulu. Dan yayasan ini yang kita bentuk untuk membantu masyarakat di Wonosari itu, Gunung Kidul mau ke mana gitu. Gunung Kidul itu sebagai kabupaten apa. Akhirnya timku dari yayasanku akhirnya kita mengajukan ke beberapa kementerian untuk membantu komunitas yang ada di sini. Dalam ini adalah Loka Art Studio, kita mengajukan bahwa kita dari dulu Badan Ekonomi Kreatif, kita dibantu alat-alat. Terus kita mengembangkan di sini. Di tahun 2016 kita disetujuin 2017, akhirnya dengan berbagai macam uji petik, dengan segala macam, akhirnya Gunung Kidul dinobatkan. Karena di Jogja ada sekitar 5 kabupaten kota ya. Dan Gunung Kidul satu-satunya kabupaten yang diklaim sebagai kabupaten seni pertunjukan. Itu kami yang mengajukan pada tahun 2017 ke Dinas Kebudayaan, akhirnya di ACC dan ditandatangani oleh Bupati pada periode tersebut. Akhirnya kita berkembanglah menjadi sebuah yayasan dan juga perusahaan yang saling berkolaborasi untuk mengembangkan ini gitu. Akhirnya ya kita berpindah-pindah nih tempatnya, kita berpindah-pindah. Akhirnya sampai sini, akhirnya kita nanti dapat investor, akhirnya kita punya gedung punya sendiri. Itu karena memang perjalanan yang cukup panjang dari awal. 2012 sampai 2022 ini baru kita punya studio sendiri gitu. Ini kan studio ini terakhir bulan ini adalah terakhir kita di sini terakhir ya. Terakhir di bulan ini gitu. Berarti kan rencananya nanti akan pindah lagi. Iya, permanen, permanen ya. Kalau ini kan kita sewa. Berarti dari Loka Art Studio ini memang berproses dari awal ya Kak Citra ya, Kak Tika ya. Dan untuk motivasi Kak Tika sendiri untuk membuat berproses dari mahasiswa sampai akhirnya saat ini menjadi Loka Art yang dikenal oleh masyarakat khususnya yang ada di Gunung Kidul, karena tadi ya dinobatkan sebagai kesenian pertunjukan. Itu gimana Kak Tika? Kabupatennya. Itu kan hal yang bisa kami lakukan untuk Gunung Kidul, supaya Gunung Kidul di mata Indonesia punya sesuatu ciri khas apa yang harus diunggulkan ke depannya. Dan itu bukan semata-mata, juga bukan kita aja, kita kan hanya mengusulkan sebenarnya. Banyak seniman di Gunung Kidul yang mereka banyak yang idealis, mereka yang banyak berproses, berkreativitas, dan itu memang mereka benar-benar punya feel untuk mereka has something to do with Gunung Kidul gitu. Jadi kayak aku juga di sini
merasa bahwa I need to do something for my country gitu. Jadi kayak kayak kita harus tahu bagaimana kita memposisikan diri kita, profesi kita, passion kita untuk pengembangan daerah kita. Nah, Betul. itu sebenarnya yang aku pegang. Karena entah itu rugi, entah itu untung, entah itu bagaimanapun, buktinya Loka Art bisa punya investor yang kata orang seni pertunjukan itu nggak bisa untung. Oke. Seni pertunjukan itu atau industri kreatif di bidang seni pertunjukan kreatif kan banyak nih sub bidangnya. Seni pertunjukan itu susah, Iya. tapi ternyata banyak orang yang percaya bahwa bukan sekedar profit, bukan sekedar kamu memiliki sesuatu untuk punya passion lebih baik ke depannya, tapi kita punya rasa Punya untuk rasa. bagaimana Betul. bertahan, dan kita yakin ke depannya kita pasti bisa untuk berkembang gitu. Dan buktinya kita survive. Iya. Kita pun Sampai bisa kita saat bisa ini ya. ya saat ini di situasi pandemi Betul. banyak undangan buat kita juga, murid juga ada. Ya satu-satunya aku percaya kita bisa berkembang, kita konsisten, dan tim yang ada di Loka Art juga mereka punya rasa yang sama gitu. Oke, untuk mengenal Loka Art, ketika di Loka Art sendiri ini ada kelas apa aja sih untuk anak-anak dan juga untuk dewasa ketika? Oh ya, sebenarnya beriring ya. Berproses juga ya, betul. Berproses juga. Awalnya aku berstrategi bahwa aku masuknya melalui K-pop, Oke. kemudian modern dance, terus tradisional nggak terlalu banyak karena banyak banget kelas-kelas tradisional yang gratis, murah Betul, di betul. daerah Gunung Di Kidul. desa-desa juga Di ya. desa-desa. Jadi aku lebih tarian tradisional lebih ke kreasi baru, inovatif, dan memang buatan kita. Oke, terkait tadi prestasi ya, prestasi apa nih yang paling membawa Loka Art ini semakin dikenal oleh masyarakat, apalagi di tengah pandemi, atau prestasi terakhir yang diraih Loka Art oleh dari teman-teman juga? Oke, sebenarnya kita sukses bukan Loka Art-nya, tapi kita membuat sukses anak-anaknya. Betul. Jadi Loka Art tidak pernah sukses secara Loka Art. Yang dari mata Loka Art juara satu bidang apa itu belum pernah. Secara aku sebagai founder, aku prestasi di tingkat nasional, di internasional, aku juara wirausaha, seni budaya. Tetapi di sini Loka Art bukan hanya Loka Art, tapi jiwanya itu malah justru di anak-anaknya. Oke, ya, jadi benar. anak-anaknya ini mereka prestasinya kan di bidang dansa, hip hop, dan mereka mampu bersaing secara internasional sama nasional untuk berkompetisi dengan mereka, dan mereka bisa, dan mereka orang Gunung Kidul, dan mereka setara dengan atlet-atlet, penari-penari tingkat nasional, dan mulai dari usia 7 tahun mereka sudah bisa juara satu terakhir sampai paling tinggi dia usia 18, dan mereka bisa berkompetisi itu. Sebenarnya kalau ditulus prestasinya bukan kitanya yang berprestasi. Kita nggak pernah pajang yang minta, misalkan ada atlet yang juara kita minta atau separuh kita diduplikat. No, kita nggak. Kita achievement kita adalah supaya anak-anak itu punya jalan menuju cita-cita mereka. Karena untuk memang menciptakan anak-anaknya dari Loka Art ini. Ya, itu jadi Sebagai bukan Loka Art-nya yang show up, tapi anak-anaknya. Oke. Lalu ketika karena kan kita berada saat ini masih di tengah pandemi COVID-19 ya ketika ya, strategi bagaimana sih ya dari awal pandemi sampai saat ini masih ada pandemi, apa yang diberikan, strategi apa yang diberikan untuk anak-anak agar bisa setiap hari berlatih dari Senin sampai Sabtu gitu ketika? Kita batasin ya, karena sebelumnya kita kayak 10-15 orang, kita batasin cuma 5 orang dalam satu kelas, 2 orang, 6 kelas, jadi dibagi banyak kelas sekarang, walaupun akhirnya bisa sampai malam atau mulainya dari siang gitu. Berarti terpengaruh dalam durasinya juga ya ketika? Iya, dan kebanyakan kan perekonomian di Gunung Kidul juga belum stabil. Betul. Tapi kan kelas-kelas di tempat kita juga kasih beberapa beasiswa ke anak-anak yang kurang mampu untuk mereka tetap belajar. Akhirnya ya udah, kita akan jalan dengan sistem itu dulu sementara ini sampai perekonomian tetap jalan gitu. Kan banyak yang di PHK, banyak yang akhirnya keluar, dan
orang masih berpikiran seni pertunjukan itu hanya sampingan gitu. Iya. Padahal walaupun iya bener sampingan, tapi Bisa menjadi hal sesuatu yang samping, utama, iya. betul ya. Gitu. Oke, baik Katika. Nah, terakhir nih Katika, bisa memberikan pesan dan juga harapan Katika untuk anak-anak dari Lokal Art dan juga untuk Lokal Art sendiri di Gunung Kidul. eh Lokal Art itu lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan yang memang secara konsisten bergerak untuk industri kreatif, untuk memajukan mereka punya creative thinking yang berbeda dengan pada umumnya. Jadi kita nggak akan pernah bisa memetik dalam waktu singkat, karena pola pikir, habit, attitude, dan juga karakter itu diciptakan dalam waktu yang lama. Ketika masyarakat, anak-anaknya, terutama orang tuanya sabar, Iya. anak akan menjadi sesuatu yang berbeda. Karena aku juga lulusan dari pendidikan seni tari dan memang khususnya kan mendidik anak-anak sekolah, Iya. sehingga kita tahu bahwa pendidikan seni itu sangat bermanfaat buat anak, atau mendidik karakter dari kecil untuk menjadi sesuatu yang something nantinya. Jadi aku harapanku orang tua sabar mendidik anaknya, nggak lelah, karena itu yang akan merubah peradaban zaman kita gitu. Di Betul. industri sekarang ini semua udah diganti robot, tapi hanya orang yang kreatif yang bisa hidup. Orang-orang kreatif yang memiliki creative thinking yang bagus, dia yang akan bisa menguasai dunia. Itu aja sih kalau aku. Oke, terima kasih banyak ya Katika ya untuk bincang-bincang hari ini. Nah, baik pemirsa, kali ini sudah kita bincang-bincang dengan Kak Solastika, dan tentunya Lokal Art ini juga menjadi salah satu tempat ya pemirsa untuk inspiratif, belajar bersama tentunya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pelangi Jogja, karena setelah ini masih ada keseruan lainnya yang akan kita bagikan kepada pemirsa. Tetap stay tune di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta.